ada di samping kami ada Pak Kolonel Nyoman Destawa, beliau perwakilan dari Hindu. Baik, Pak Nyoman, mungkin kami persilahkan untuk bisa menyampaikan pendapatnya secara singkat, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Izinkan kami menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Om Swastiastu. Salam kebajikan. Yang terhormat calon presiden 2024 Bapak Anies Baswedan. Tepuk tangan untuk beliau. Saya terpincut dengan ganteng dan cakepnya Pak Anies. Tidak senyum saya menyejukkan hati, apalagi senyum. Kemudian Wakil Dewan Suro Partai PKS Pak Aher, kita sudah sering ketemu dengan beliau. Kemudian yang paling kanan kami tidak hafal ya jabatannya daripada salah, dan paling kiri. Izin Pak, kami perwakilan Hindu yang ada di FKUB Kota Bandung. Kami sudah hadir di lingkungan saudara kami PKS 2 kali. Pertama di Hotel Oman. Kami juga diberi kesempatan untuk menyampaikan sepatah kata. Izin Pak, kami sudah mendengar Bapak di Jakarta membantu umat Hindu tentang kremasi yang ada di Cilincing, sehingga umat Hindu yang ada di Jakarta tidak kesulitan di dalam melaksanakan upacara pengabenan, karena sebelumnya tidak punya. Di Bandung juga kami diberikan sebidang tanah di Cigadut oleh Bapak Wali Kota waktu itu Bapak Ridwan Kamil, kemudian disahkan oleh almarhum Pak Odet, yaitu di Cigadut. Terima kasih pada pemerintah Kota Bandung yang telah memperhatikan kami umat Hindu yang ada di Kota Bandung. Jumlah kami di Kota Bandung sekitar 4.000 orang, termasuk mahasiswa yang kuliah di daerah Kota Bandung. Izin Pak Anies yang kami hormati, mudah-mudahan Presiden 2024 adalah Anies Baswedan. Itu doa kami dari Hindu. Mohon apabila Bapak menjadi Presiden 2024, jangan kami ditinggalkan Pak. Tidak minta diistimewakan, tetapi Bapak menyampaikan tadi kesetaraan, bahwa tidak membedakan umat beragama yang ada di Indonesia. Tadi disampaikan oleh ketua kami, yaitu ada 6, dan terakhir adalah penganut kepercayaan sudah disahkan oleh pemerintah juga mungkin tidak kita tinggalkan beliau. Dengan demikian kami bangga. Kami juga dalam hati kecil sekarang, hati yang terdalam, Pak Anies ada di dalam hati kami. Dalam saya mantan ketua PHDI Kota Bandung, kami punya umat banyak di Kota Bandung Pak. Tidak berjanji, tapi kami punya tekad. 2024 memiliki presiden yang ganteng, cakep, dan memperhatikan rakyat kita. Amin. Terima kasih Bapak Nyoman dari FKUB perwakilan Hindu, dan satu lagi dari disabilitas ya, dan juga perempuan, Ibu Sri. Hadir Ibu Sri, bisa berdiri Ibu Sri. Nah ya, Kang Juwadi belakang. Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang. Sebentar Bu Sri. Singkat padat ya Bu ya, karena waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Agustini, polio kaki sebelah kanan dari kecil. Terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada PKS, karena PKS salah satu partai pada saat kami memperjuangkan undang-undang disabilitas di DPR RI, dan alhamdulillah saya sendiri turut merumuskan khususnya di bidang ketenaga kerjaan.
yang waktu itu bersama Ibu Lady Hanifah. Terima kasih PKS, semoga terus maju Pak Aher, damang Pak. Yang ingin saya tanyakan ke Presiden 2024-2029, insya Allah Pak Anies menang. Bapak, kebetulan di program pemerintah yang saat ini ada Kartu Indonesia Pintar, ada Kartu Indonesia Sehat. Banyak sekali teman-teman disabilitas yang sampai saat ini tidak mempunyai layanan JKN tersebut dan untuk sarana pendidikan tersebut. Artinya kami bukan ingin dispesifikasikan seperti apa yang tadi Pak Nyoman sampaikan, tapi kami ingin setara Pak. Masa sih di sebelah saya orang kaya yang punya mobil, yang rumahnya bagus, tiap bulan dapat bantuan dari pemerintah. Itu adalah ketimpangan, bukan kami ingin dibantu Pak. Kami juga alhamdulillah sering membantu pemerintah dengan program kami. Artinya kami berkontribusi terus menerus untuk kedaulatan negeri ini, untuk menjaga NKRI ini, meskipun dengan cara kami tidak berperang karena kami dengan berbagai keterbatasan, tapi kami ingin punya hak dan kesempatan yang sama. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Agustini. Dan tampaknya pertanyaan langsung ditujukan kepada Bapak calon presiden kita, Bapak Anies Baswedan. Langsung saja Pak ditanggapi dari Pak Suherman, Pak Nyoman, dan juga Ibu Sri. Tes. Saya Pak jawab di podium aja ya. Silakan. Pertama terkait dengan apa yang disampaikan Pak Suherman, Pak Nyoman, Bu Sri, saya ingin sampaikan terima kasih karena Bapak dan Ibu telah menjadi pejuang di bidang yang Bapak Ibu geluti selama ini. Boleh beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Terima kasih. Kalau kami yang berada di pemerintahan, memang kita disumpah untuk menjalankan tugas konstitusional. Kalau Bapak Ibu itu panggilan moral, kan tidak harus Bapak Ibu kerjakan. Kalau di partai, kalau di pemerintah itu memang kita berada di wilayah publik gitu. Nah, saya ingin jawab dari yang terakhir dulu, Bu Sri. Program-program yang terkait dengan membantu mereka yang masih lemah, masih kecil, itu bukan hanya akan diteruskan, insya Allah akan diperluas dan dibesarkan jangkauannya. Jadi itu jalan terus. KIP, PKH, banyak itu program-program yang membantu mereka yang masih lemah. Nah, sambil harus menyiapkan lapangan pekerjaan supaya mereka bisa pelan-pelan mandiri. Nah, jadi kita akan teruskan. Ada 4 kelompok di masyarakat yang harus jadi perhatian. Kalau 4 kelompok ini diperhatikan, yang lain aman. Siapa 4 kelompok ini? 1, penyandang disabilitas. Oke. 2, ibu perempuan, khususnya ibu hamil. Oke, nomor 2 perempuan. Nomor 3, lansia. Oke. Nomor 4, anak-anak. Bila 4 kelompok ini diperhatikan oleh negara, maka yang lain pasti akan terperhatikan. Tapi kalau kita tidak memfokuskan 4 ini, yang lain ini bisa nggak dapat nanti sekalian. 4 ini sempat perhatian serius. Nah, 4 ini seringkali delivery-nya atau kegiatannya itu tidak dilakukan oleh pemerintah pusat, dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, selama ini kita punya kecenderungan begini Bapak sekalian. Kalau pemerintah daerah tidak mengerjakan, lalu diambil alih oleh pusat. Jalannya belum beres, diambil alih oleh pusat. Penanganan perizinan belum beres, diambil oleh pusat. Akhirnya otonomi daerahnya pincang. Otonomi daerahnya malah tidak berjalan. Problemnya kan bukan pada kewenangannya, problemnya pada eksekusi, pelaksanaan. Karena itu yang harus dilakukan adalah menyiapkan
secara serius garis kebijakan dari pusat supaya tiap-tiap daerah itu dinilai dan itu menjadi dasar atas semua bantuan fiskal dari pusat ke daerah. Perhatian pada disabilitas, perhatian pada lansia, perhatian kepada anak-anak, pada perempuan, dan perhatian pada kinerja pemerintahan itu dibuat sebagai sebuah penilaian. Bu, Bapak sekalian, saya pernah bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mendikbud itu buat kebijakan, kepala dinas belum tentu melaksanakan. Ya, seluruh Indonesia kita bikin peraturan A, B, C, D, belum tentu dilaksanakan. Gimana ngadepin ini? Akhirnya kami membuat namanya neraca pendidikan, sebuah laporan per kabupaten berapa APBD untuk pendidikan per anak per wilayah per kabupaten, lalu kinerja pendidikan, bagaimana hasil penilaian kinerja gurunya, kinerja anak-anaknya, fasilitas sarana prasarana, itu disandingkan, diumumkan per kabupaten kota per provinsi, dan begitu itu dilakukan langsung terjadi perbaikan di tiap wilayah. Kenapa? Karena per wilayah diumumkan dan itu dikaitkan dengan bantuan dari pusat. Jadi bukan kewenangan yang diambil, tapi umumkan target-target itu dan target ini harus dicapai, lalu pemerintah pusat menentukan. Fiskal itu ditentukan oleh kinerjanya di daerah. Kalau itu diambil alih, kapasitas pemerintah pusat nggak ada untuk mengambil alih itu semua. Jadi Bapak sekalian, ini arah yang kita kerjakan, bukan kewenangannya yang ditarik, tapi justru pelaksanaannya yang dinilai dan diumumkan kepada publik dan dijadikan dasar untuk dukungan pemerintah pusat. Begitu ya, Bu Sri, perhatian kita terkait itu. Lalu Pak Nyoman, terima kasih Pak Nyoman terkait dengan apa yang tadi Bapak sampaikan. Terima kasih atas kepercayaannya, dan itu memang terjadi Pak di Jakarta. Jadi kami komunikasi dengan seluruh unsur pimpinan agama, umat beragama manapun mendapatkan kesetaraan kesempatan dan mendapatkan sesuai kebutuhannya. Saya ingat Pak ketemu dengan masyarakat Hindu di Jakarta, dan mereka menyampaikan, Pak Gubernur, terima kasih kami diberikan tanah untuk pemakaman, tapi kami tidak memakamkan, kami ada upacara pengabenan. Jadi tanah yang besar itu tidak bisa dipakai juga, yang butuh adalah tempat kremasi. Bayangkan, Republik sudah merdeka lebih dari 70 tahun dan umat Hindu di ibu kota tidak memiliki fasilitas kremasi. Itu sebuah ironi. Alhamdulillah sekarang punya fasilitas kremasi yang bisa diakses oleh siapa saja. Nah, saya dengar cerita sudah meninggal harus mayatnya dibawa ke Bali karena prosesnya di sana. Bagi yang berpunya, mereka bisa ke tempat kremasi swasta. Tapi kremasi swasta itu mahal. Dan kalau tidak punya, maka tidak mampu untuk melakukan kremasi di sana. Ini bentuk ajaran negara, dan insya Allah Pak bukan hanya ditinggalkan, kita jalan sama-sama terus ke depan. Pak Suherman tentang Tua FWB, terima kasih terkait dengan bagaimana antar umat beragama. Bapak sekalian, mempersatukan itu justru tidak dengan menonjolkan perbedaan, tapi justru dengan menonjolkan kesamaan. Bagaimana dilakukan? Saya beri contoh di Jakarta. Kenapa kita membangun transportasi umum? Jawabannya karena kita ingin mempersatukan. Lalu orang berpikir, apa hubungan transportasi umum dengan persatuan? Bapak sekalian, ketika transportasi umum dibangun, warga itu tidak naik kendaraan pribadi, tapi naik kendaraan umum. Oke, saya beri gambaran. Orang tinggal di Jakarta naik kendaraan pribadi, dari rumah ke garasi naik motor atau naik mobil sampai ke kantor, sepanjang perjalanan dia tidak berinteraksi dengan siapapun. Oke? Dan di jalanan bisa interaksinya antar kendaraan galak-galak gitu misalnya. Serempet sedikit aja marah gitu misalnya. Dan apa yang terjadi? Yang makmur naik mobil, makin makmur makin mahal mobilnya. Sampai di kantor mereka tempat parkir, langsung ke ruang kerja. Yang naik motor langsung ke tempat parkir motor yang juga tempatnya terpisah. Lalu mereka ke tempat kerja. Selama kerja stratanya luar biasa tinggi. Yang naik motor office boy,
atau karyawan yang rendah, yang naik mobil, yang manajer tinggi ke atas dan pejabat tinggi. Tidak ada interaksi sama sekali. Sama sekali tidak ada interaksi. Dan apa yang terjadi? Kita sebetulnya berada di dalam masyarakat yang tersegregasi tanpa kita sadari. Cuma kita anggap itu normal. Apa yang terjadi ketika mereka berubah naik kendaraan umum? Mereka ngantri di halte yang sama. Mereka dapat tiket, antriannya sama. Masuk ke bis, masuk ke MRT, tidak penting posisinya. Mereka berdiri dan duduk di tempat yang sama. Kesetaraan itu betul-betul hadir di situ. Oke? Mendadak yang namanya CEO dengan office boy itu jejer, Pak. Dan bayarnya sama, ada bedanya. Lalu apa yang terjadi? Terjadi yang disebut sebagai proses interaksi antar orang yang berbeda struktur dalam sosial ekonomi yang beda. Bersama-sama tuh mereka gabungkan. Dan kemudian itu menjadi kebiasaan. Lihat trotoar yang dibuat luas. Mereka berjalan kaki di trotoar, itu tidak beda antara kaya dan miskin, posisi tinggi dan rendah. Dulu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lihat Jalan Sudirman di Jakarta, jalan paling besar, yang ke sana hanya yang berkantor di tempat itu. Tapi orang lain tidak bisa ke sana. Sekarang saya sering menyaksikan, bahkan terakhir saya ketemu dengan satu keluarga dari Sukabumi, jalan-jalan di situ. Apa yang terjadi? Mereka status sosial ekonomi apapun menikmati ruas jalan yang terlebar, termahal di Republik ini. Kesetaraan itu ada. Jadi mempersatukan antar umat tidak selalu dengan menonjolkan perbedaannya. Yang Muslim sampai kapanpun Muslim, yang Kristen Kristen, yang Katolik Katolik, yang Hindu Hindu, dan tidak bisa digonta-ganti. Tetap. Tapi ketika negara memberikan fasilitas bersama, maka mereka tersambungkan dan berinteraksi dan tidak menonjolkan identitas masing-masing. Semuanya setara. Jadi kalau masyarakat itu seperti kotak, Bapak Ibu sekalian, kotak, maka garis vertikal adalah perbedaan agama. Itu garis vertikal. Garis horizontal itu adalah kegiatan-kegiatan masyarakat, transportasi, kegiatan sosial, kegiatan profesi, dan kita sambungkan lewat jalur yang horizontal. Ketika berbicara taman, maka semuanya dapat. Ketika berbicara kendaraan umum, semuanya dapat. Bicara tentang subsidi, semuanya dapat. Itulah cara mempersatukan, bukan dengan malah menonjolkan perbedaan, tapi malah menonjolkan kesamaan di antara semuanya. Siapapun dapat subsidi yang sama, siapapun dapat fasilitas yang sama, itu mempersatukan tanpa menonjolkan perbedaan. Dan itu yang kita coba kerjakan ke depan. Lalu antar tokoh masyarakat, lintas agama, dibangun dialog. Tapi dialog itu antar pimpinannya, ketika berbicara rakyatnya, diberikan kesetaraan itu. Jadi rute ke depan kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Anies. Dan kemudian Ibu, mohon maaf kita tidak bisa perpanjang acara ini walaupun kita masih betah, saya yakin dengan jawaban-jawaban bernas dari calon presiden kita. Waktu juga yang membatasi dan kita sudahi. Namun sebelumnya kami persilakan untuk berfoto bersama kepada para. Oke. Ya. Silakan Ibu, Bapak baju wajah biar terlihat. Ya, di sini juga baju wajah biar terlihat. Oke. Ya, kita stop dulu di situ. Ya, jangan kelihatan soalnya. Ya. Jadi, mana sini? Oke. Ya, ini udah di situ ya. Sip. Sip ya, kamera ini. Oke. Ini dia. 3, 2, 1, cheese nggak cabut? Cheese nggak capek? Semangat. Awal mula dari aku. Ya, 3, 2, 1. Presidennya? Yang menang? Baik, terima kasih dan kami silakan segera kepada Bapak Anies Baswedan, Bapak Menteri Dewan, Bapak Mandiat dan Kang Haru untuk menemui wartawan. Untuk doorstop dengan wartawan, mohon kepada tim pengamanan untuk